Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti keputusan Cak Imin yang membelot ke Anies Baswedan dalam Pilpres tahun 2024. Menurut Rocky Gerung, keputusan tersebut akan membuat Capres Prabowo Subianto khawatir akan kehilangan suara di Jawa Timur. Oleh karena itu, ia melihat adanya peluang besar bagi AHY untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2024. Menurut Rocky Gerung, hal itu merupakan upaya Prabowo untuk mengembalikan suara Jatim. Fondasi awal dari perselisihan ini, kan waktu Anies mengucapkan perubahan, itu SBY menyambut itu sebagai sikap etis. Jadi sebetulnya memang diperlukan pemimpin yang harus secara frontal menjadi antitesis dari Pak Jokowi. Tapi pada waktu itu belum dihitung apakah yang etis itu juga masuk akal atau possible secara politis. Kan itu hitungannya itu. Kalau dihitung secara politis, yang etis itu bisa dibatalkan oleh jumlah suara yang kurang. Jadi kemudian terjadi semacam kalkulasi pragmatis bahwa memang intinya bukan memenangkan secara etis aja, tapi secara politis juga mesti dimenangkan. Atau kalau saya pakai bahasa lain, bukan kualitasnya aja yang mesti kita ucapkan, tapi juga kuantitas. Nah, kuantitas itu menyangkut hitung-hitungan suara tuh. Dan memang saya kira memang udah dihitung bahwa ya potensi itu bisa diperoleh. Yang etis itu harus menumpang pada yang politis, kira-kira begitu. Karena yang politis itu hanya mungkin diperoleh kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur dimenangkan oleh Anies tuh. Walaupun saya pada awalnya merasa ya udah nggak perlu aja pertimbangan itu. Bahkan saya dorong kan bahwa kalau Anies dihalangi, bikin aja people power, lalu semua orang marah. Padahal sebetulnya yang etis itu memang harus lewat people power. Tetapi tentu itu nggak mungkin karena Nasdem tentu pragmatis, PKS juga pragmatis, bahkan juga Demokrat nggak mau ambil opsi itu kan. Walaupun kita hitung sebetulnya kalau mau perubahan ya jangan bawa orang yang masih ada di dalam gerbong kekuasaan kan, dasarnya begitu. Tapi udah kita mau lihat bagaimana sebetulnya Demokrat itu membaca keadaan ini. Saya melihat bahwa SBY memang tersinggung atau sebutannya tergores secara etis tuh. Tetapi semua orang juga menganggap ya goresan etis itu kan sebetulnya pragmatis saja sifatnya tuh. Nah kita ingin supaya tetap diperlukan satu upaya untuk mendorong perubahan ini baik secara etis maupun secara politis. Nah, menggabungkan itu yang susah tuh. Sementara SBY menganggap tidak etis kalau dia disingkirkan, sementara pihak Nasdem menganggap demi yang politis, yang etis itu ditunda dulu tuh, nanti diatur ulang tuh kira-kira tuh. Tapi udah terjadi itu, jembatan udah dibakar, sekarang tinggal cari cara supaya ada perahu yang menyeberangkan Demokrat kembali ke pertarungan gagasan yang dasarnya adalah etis tuh. Tapi saya tetap melihat bahwa ada potensi karena keadaan kita itu memungkinkan juga Pak Prabowo berhitung ulang. Begitu NU hilang di dalam genggaman Prabowo pasti bikin kalkulasi lagi itu. Demikian juga apa namanya nih PDIP yang merasa bahwa itu berarti Anies akan mengambil bagian yang signifikan di Jawa Timur.